Puji Tuhan, selamat malam teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali belajar membedah buku Kitab Korintus. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan lagi, waktu lagi yang Kau berikan buat kami. Terlebih semangat lagi yang baru untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Engkau terus limpahkan buat kami, hingga kami boleh terus merasakan damai-Mu, sukacita-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan, karena kami tahu kami boleh ada sampai saat ini karena anugerah-Mu yang begitu besar. Sebentar Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami saat malam hari ini. Engkau saja yang pimpin kami, Tuhan Yesus, urapi kami, terangi mata hati kami, untuk kami boleh mengerti apa yang kami dengar saat malam hari ini. Engkau berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biar apa yang diperkatakan hamba-Mu, yang sudah dipelajari hamba-Mu, biar itu semua daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami, gerakan hati mereka Tuhan, supaya boleh bergabung saat malam hari ini bersama-sama kami, untuk kami boleh mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami mulai pembelajaran kami dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita saat malam hari ini akan membahas 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan kamu. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan indah kembali Tuhan berikan pada kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masuki bagian-bagian akhir dari bedah buku 1 Korintus. Kita akan lihat malam hari ini bagian G dan H dari buku referensi kita. Minggu depan kita akan mengakhiri bahasan kita di surat 1 Korintus. Puji Tuhan. Oh maaf, malam hari ini justru masih G saja ya. H dan penutup itu minggu depan. Malam hari ini hanya tentang pengumpulan persembahan. Kita akan coba selesaikan ayat 1 sampai 11 dari 1 Korintus 16. Kita mengulang sedikit. Surat 1 Korintus dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama itu merupakan respon tanggapan Paulus terhadap laporan yang disampaikan keluarga Chloe tentang permasalahan di tengah jemaat Korintus. Bagian pertama ini di pasal 1 sampai 6. Masuk ke pasal 7 itu masuk ke bagian kedua, berisi
jawaban atau respon Paulus terhadap surat yang jemaat Korintus tuliskan, di mana di dalamnya jemaat Korintus meminta respon Paulus tentang beberapa isu. Dan kita yakini sesuai dengan buku referensi kita, dua bahasan akhir adalah tentang pengumpulan persembahan dan tentang kedatangan Apolos. Itu dua tema terakhir yang dibahas secara singkat oleh Rasul Paulus di akhir 1 Korintus ini. Kita lihat ke buku kita. Kita lihat di paragraf kedua. Di pasal 16 ini tidak ada yang namanya konfrontasi atau teguran yang keras dari Paulus kepada jemaat Korintus. Namun demikian, tetap perlu bagi kita untuk melihat pasal 16 ini dalam konteks keseluruhan 1 Korintus. Kita sudah lihat panjang lebar, berulang-ulang, bagaimana kondisi yang tegang antara Paulus dengan jemaat kota Korintus. Ketegangan ini perlu kita perhatikan juga dalam membedah pasal 16 ini. Saat kita bisa masukkan latar belakang ketegangan ini, maka pasal 16 itu lebih dari sekadar arahan tentang pengumpulan persembahan, lebih dari sekadar tentang info traveling Paulus, info perjalanan Paulus. Saat kita bisa melihat secara keseluruhan konteks 1 Korintus. Kita masuk ke pendahuluan pasal 16 ayat 1 sampai 4. Kita lihat pertama bahwa komitmen Paulus membantu orang-orang Kristen di kota Yerusalem itu merupakan bagian dari kesepakatan bersama antara Paulus dengan Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Kita lihat ayatnya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru, pilar jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda fellowship, tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka pergi kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Puji Tuhan. Kefas dan teman-teman lebih fokus melayani orang-orang Yahudi. Paulus, Barnabas, dan tim lebih fokus melayani orang-orang non-Yahudi. Namun, di dalam pembagian itu, Paulus jelaskan di sini, salah satu agreement, kesepakatan dalam fellowship yang mereka adakan
salah satu tanggung jawab atau tugas penting Rasul Paulus dan tim adalah mengingat orang-orang miskin dan mengusahakan membantu mereka. Caranya adalah mengumpulkan persembahan dari orang-orang Kristen non-Yahudi. Part of agreement dalam hubungan pelayanan yang saling menguntungkan antara Paulus Barnabas dengan Kefas, Yohanes, Yakobus. Itulah dasar pemikiran awal saat kita bahas tentang pengumpulan persembahan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat Korintus. Jadi kita lihat di sini setidaknya ada dua fungsi dari dana yang dikumpulkan. Pertama, tentu untuk mencukupkan kebutuhan mendasar dari orang-orang Kristen yang ada di kota Yerusalem yang mengalami penganiayaan ekstrim dari ahli-ahli Taurat, dari pemimpin agama Yudaisme, dari orang-orang Farisi. Orang-orang Kristen di Yerusalem alami penderitaan ekstrim, aniaya ekstrim. Mereka butuh bukan hanya sekadar doa dari orang-orang Kristen di kota-kota lain, tapi mereka pun butuh dukungan material. Itu yang pertama, mencukupi kebutuhan mendasar dari orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem. Kedua adalah untuk membawa kesatuan antara orang-orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Kita sudah banyak lihat bagaimana kedua kubu ini sebelumnya berseteru. Terutama tentu orang-orang Yahudi menganggap orang-orang non-Yahudi bangsa-bangsa orang-orang kafir. Namun dalam Kristus mereka menjadi satu. Tetapi kesatuan itu kita belajar di sini perlu diusahakan. Dan salah satu metode, cara, sarana menyatukan antara dua kubu yang berseteru ini, yang sebelumnya bermusuhan ini, adalah lewat persembahan kasih. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Mereka ini orang-orang Kristen non-Yahudi. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu, bangsa-bangsa non-Yahudi, melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Fakta yang ada nggak disangkali oleh Paulus. Paulus ajarkan kepada jemaat-jemaat non-Yahudi bahwa berkat rohani bagi mereka, bagi orang-orang Kristen non-Yahudi, itu datang melalui bangsa Yahudi. Dalam hal ini, logis jika kemudian mereka berkewajiban berbagi berkat jasmani kepada orang-orang Kristen Yahudi. Saat ada pemikiran, pemahaman, keyakinan
semacam ini dalam hidup orang-orang non-Yahudi, maka kedua belah pihak dapat lebih lagi berbagi dalam suka dan duka. Mereka dapat lebih lagi merasakan sepenanggungan orang-orang Kristen non-Yahudi yang sebelumnya hanya tahu berhala dan berhala, nggak kenal Allah Israel, namun kemudian mereka bisa menikmati secara luar biasa kehadiran, perkenanan, karunia-karunia Roh Kudus dari Allah orang Yahudi. Itu kan fakta yang nggak boleh kita lewatkan. Mereka terima harta rohani sewajarnya, logis, untuk mereka berbagi harta jasmani. Puji Tuhan. Saat mereka bisa sepenanggungan, belajar dan belajar untuk bisa sama-sama berbagi suka, berbagi duka, maka kita lihat di sini, dengan demikian pemberian saudara akan mempunyai dua kebaikan, dua manfaat, dua fungsi. Yaitu pertama, yang berkekurangan mendapat pertolongan. Itu kan tadi, mencukupi kebutuhan dasar hidup dari orang-orang Kristen di Yerusalem. Kedua, mereka pun akan dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Orang Yahudi yang saudara tolong akan senang atas pemberian yang berkelimpahan kepada mereka dan kepada orang lain. Ini tentu mengajarkan kita bahwa pemberian itu bukan hanya tentang uang, mencukupkan kebutuhan, tetapi juga tentang rasa syukur kepada Allah. Masih ada lanjutannya ayat ini. Dan mereka akan memuji Allah atas bukti bahwa perbuatan saudara benar-benar sesuai dengan ucapan saudara. Maka mereka akan mendoakan saudara dengan setia dan sungguh-sungguh oleh karena rahmat Allah yang sangat mengagumkan yang dinyatakan dengan perantaraan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berkat jasmani yang tentu nominalnya bukan ecek-ecek, tapi sungguh dapat menolong banyak orang Kristen di kota Yerusalem. Paulus kumpulkan dari jemaat-jemaat non-Yahudi di kota-kota Galatia, Korintus, dan seterusnya. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus. Kita masuk ke ayat pertama. Haleluya. Paulus dalam pemahamannya di bawah inspirasi Roh Kudus meyakini bahwa persembahan kasih itu bukan hanya tentang uang. Ini yang kita mau sama-sama dapatkan, pembelajaran untuk kita ingat, pembelajaran untuk kita jejakkan di hati dan pikiran kita, menjadi dasar untuk di kemudian hari dalam kita belajar dan belajar dalam memberi, kita dapat lebih lagi mengerti bagian ini menjadi dasar pemikiran kita. Persembahan bukan tentang uang aja. Bukan hanya semata-mata tentang uang. Saat kita memberi secara materi, kita bukan sekadar bagi-bagi
uang. Karena itu bagi kita yang sedang terus belajar memahami, menikmati besarnya cinta Kristus, yang terus belajar dan belajar menanggapi dengan tepat cinta Yesus yang demikian besar tersebut, kita akan terus dan terus belajar supaya pemberian material kita itu enggak sembarangan, enggak serampangan, enggak sekadar bagi-bagi uang, tetapi pemberian kita, pemberian berkat-berkat jasmani yang kita lakukan itu pun dalam atau melalui lensa keutamaan Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus mengajari kita malam hari ini lewat 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Kita akan lebih dalam melihat bagaimana bagi Paulus persembahan kasih itu jauh lebih dalam dari sekadar uang. Memang yang terlihat uang, bentuknya uang, tapi jauh lebih dalam, terkandung makna yang harus dimengerti oleh setiap orang-orang yang terus belajar mengagumi, menikmati cinta Yesus. Kita perlu terus ingatkan diri kita, memberi secara material bukan sekadar bagi-bagi uang, bukan bahkan sekadar menolong orang miskin. Itu harus menjadi mindset yang terbentuk dalam hidup kita, dalam kekristenan kita. Semakin kita belajar memberi dengan mengutamakan Kristus, maka kita rindu setiap pemberian kita memiliki dampak maksimal bagi kemuliaan Kristus. Sekali lagi, kita nggak menyalurkan berkat yang kita terima itu secara sembarangan, serampangan, asal aja. Yang penting gue ngerasa gue udah memberi, gue udah nggak ngutang lagi, gue udah memberi, berarti udah nggak berhutang terhadap Tuhan, terhadap pekerjaan Tuhan, asal aja memberi. Kita lihat di bagian ini, kita perlu lebih lagi memikirkan secara matang sebelum memberi, mempertimbangkan banyak faktor sebelum memberi. Ya, tentu yang kita sedang bahas di sini bukan pemberian uang receh di jalanan kepada para pengamen, para pengemis. Yang sedang kita bicarakan di bagian ini adalah persembahan yang menyangkut prosentase dari pendapatan kita, entah itu 10%, 20%, 30%, dan lain-lain, tetapi yang menyangkut prosentase dari keseluruhan pendapatan kita. Itu perlu dipikirkan matang-matang agar prosentase yang kita beri itu benar-benar demi kemuliaan Kristus. Sekali lagi, kita tidak sedang membahas uang receh yang kita simpan di mobil atau di kantong kita untuk bagi-bagi Pak Ogah, pengamen, dan pengemis. Bukan itu yang sedang kita bahas di bagian ini. Tetapi pemberian yang merupakan prosentase dari pendapatan keseluruhan kita. Entah itu 10%, 20%, 30%, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Lanjut. Mengapa Paulus menyinggung Galatia? Alasan sederhana saja, karena sebelum Paulus sampai ke kota Efesus, Paulus mampir dulu di jemaat Galatia, dan di jemaat Galatia Paulus sempat
mengarahkan, memberi arahan tentang bagaimana mengumpulkan persembahan kasih untuk kemudian dibawa ke gereja Yerusalem. Ayat 2 kita dapati detail arahan Paulus pada hari pertama, itu hari Minggu. Jemaat diminta menyisihkan tadi prosentase dari gaji mereka. Dan nggak disimpan di gereja, tetapi dikatakan disimpan di rumah masing-masing. Tentu pertanyaannya, mengapa perlu di hari Minggu jika ternyata jemaat tetap menyimpan persembahan kasih itu di rumah masing-masing, bukan di kas gereja, bukan, di rumah masing-masing. Jemaat menyimpan persembahan kasih yang akan nanti dikumpulkan saat Paulus datang. Entah berapa bulan lagi Paulus akan datang, tapi tiap minggunya Paulus meminta mereka sisihkan sebagian dari pendapatan mereka. Mengapa perlu di hari Minggu dikumpulkannya? Ada dua alasan. Pertama, alasan praktis. Hari Minggu merupakan hari terdekat dengan hari di mana mereka menerima upah mingguan. Diyakini saat itu mereka terima upah mingguan, bukan seperti saat ini yang lebih banyak terima upah itu bulanan. Mungkin di hari Sabtu, Sabat, atau di hari Jumat, mereka jemaat Korintus terima upah mingguan. Jadi hari Minggu itu dekat sekali dengan hari mereka terima upah. Ini alasan praktis. Ini mengajarkan kita bahwa disiplin atau kebiasaan menyisihkan persembahan di awal kita terima berkat itu sesuatu yang sangat baik sekali. Dapat kita katakan itu merupakan praktek atau kebiasaan Alkitabiah, disiplin yang Alkitabiah. Saat kita terima, segera kita sisihkan untuk persembahan. Itu alasan praktisnya. Hari Minggu dekat dengan hari mereka terima upah. Ngajari kita tentang disiplin menyisihkan persembahan di awal, sesegera mungkin setelah kita terima berkat atau terima upah. Itu alasan praktis yang pertama. Kedua adalah alasan teologis. Alasan teologisnya adalah karena di hari Minggu mereka dengar firman. Puji Tuhan, firman tentu harus menjadi dasar saat mereka memberi. Memang sesuai dengan kemampuan mereka, entah 10%, 20%, tetapi didasari firman dan kembali diingatkan tentang bagaimana menderitanya jemaat di Yerusalem. Dua hal ini menjadi dasar untuk mereka memberi yang terbaik dari pendapatan mereka. Puji Tuhan. Sesuai dengan apa yang mereka peroleh. Jemaat diajak memberi sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan jumlah berkat yang mereka terima dari Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Kita sebelum masuk ayat 3 diskusi dulu sambil saya minum. Silakan Ibu Rini. Mungkin ya ada tambahan atau ingin ditanyakan? Nggak ada sih Karini. Paling Ada aku ya? ya apa Mm-mm. eh, kalau boleh sharing itu memang benar sih. Eh, Kata Bung Semi tadi mungkin harus dipikirin dengan pakai hikmat setiap bulan kayak apa yang harus kita berikan eh, untuk pelayanan gitu untuk gereja. Maksudnya kalau ini di luar konteks 10% ya. Kalau misalnya yang 10% itu kan udah jelas gitu. Karena aku tuh dulu tuh memang sering ini memberi memberi tapi nggak pakai hikmat gitu. Jadi kayak memberi sesuka sesuka hati tapi sebenarnya mungkin nggak penting-penting amat gitu loh. Bahkan ada banyak hal yang lebih penting yang harusnya harusnya eh, dilakukan dengan materi aku yang ada yang bisa misalnya lebih apa gitu yang lebih membangun kerajaan Tuhan gitu. Jadi ya memang lama-lama sih ya memang semakin tersadar gitu Kak. Ini semakin apa ya semakin berhati-hati, semakin berhikmat bukan dalam artian eh, pelit tapi jangan Ya. sampai ini karena apa ya kemauan-kemauan yang nggak penting gitu, tapi nggak terlalu Mm. ini. Tapi jadi benar-benar harus pakai hikmat sama doa sih. Itu aja sih, Kak. Benar, benar sama ya. Kita juga belajar, apalagi kalau ada juga kan dibilang talenta memberi gitu ya. Kita ada misalnya emang suka demen gitu. Kalau misalnya kita punya berkat, kita memberi. Memang jadi dari firman Tuhan saat ini kita jadi ingat ya, memberi itu eh, bukan tentang uangnya gitu kan ya. Saat kita memberi bantuan kepada siapapun gitu. Kita percaya juga berkat yang Tuhan kasih buat kita itu, yang Tuhan percayakan, kalau saya pernah dengar firman Tuhan juga di lain tempat, maksudnya itu bukan milik kita juga semuanya gitu, ada milik orang lain yang hanya dipercayakan lewat kita gitu. Itu sih saya bisa berbaginya. Oke, kita lanjut ya. Puji Tuhan, kita lanjut. Kita masuk ke ayat 3. Kita lihat di ayat kita. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat rekomendasi ke Yerusalem untuk menyampaikan persembahan pemberianmu. Beberapa alasan perlu perwakilan jemaat dan surat rekomendasi. Pertama tentu kembali yang bersifat praktis, alasan praktis. Dapat kita terapkan di kekinian. Kekristenan itu nggak menyingkirkan common sense. Common sense yang ada di dalam budaya di mana kita hidup. Kekristenan itu kekinian. Kekristenan tidak menolak perkembangan zaman. Common sense yang ada di dalam budaya di mana kita hidup itu menjadi alasan, menjadi pertimbangan termasuk dalam cara-cara kita memberi. Kembali ke alasan menyertakan perwakilan jemaat.
Saat itu masih alasan praktis yang pertama, uang masih dalam berbentuk koin. Koin itu jika jumlahnya banyak, itu berat. Karena itulah semakin banyak perwakilan yang ikut serta dalam rombongan bawa persembahan kasih itu, maka akan semakin ringan masing-masing orang perwakilan membawa uang di perjalanan jauh mereka. Perjalanan yang akan sangat melelahkan dan akan lebih melelahkan jika hanya sedikit orang, hanya 1-2 orang yang bawa koin yang begitu banyak. Itu alasan praktis yang pertama. Yang kedua, masih dapat digolongkan sebagai alasan praktis, sejumlah perwakilan jemaat akan lebih memberi kepastian tentang atau perihal transparansi dan integritas. Perwakilan-perwakilan jemaat dapat memastikan sama-sama bahwa jumlah yang terkumpul dari jemaat itu semua akan tersalur bagi jemaat di Yerusalem. Puji Tuhan. Ketiga, alasan teologis. Kembali diingatkan tadi di awal sudah disinggung bahwa persembahan kasih itu bukan hanya tentang uang, bukan hanya bahkan tentang mencukupi kebutuhan orang-orang Kristen di Yerusalem, tetapi juga tentang bagaimana menjalin persatuan. Bagaimana mereka diajari untuk lebih lagi saling berbagi beban, diajari tentang empati, simpati, bagaimana mereka sepenanggungan. Tujuan ini akan lebih mudah tercapai saat pentolan-pentolan jemaat Korintus ikut hadir membawa persembahan itu. Kembali kita sedang kaitkan dengan budaya common sense yang ada saat itu. Kita bisa bayangkan, jika hanya 1-2 orang yang bawa persembahan, mungkin persembahan itu jumlahnya sangat banyak, tetapi hanya 1-2 orang yang ikut serta, itu kurang kuat dalam memberi kesan sepenanggungan orang-orang non-Yahudi terhadap orang-orang Yahudi. Kurang memberi kesan sepenanggungan. Perlu cukup orang, cukup banyak orang dari jemaat Korintus untuk memberi kesan kepada jemaat Yerusalem. Kami benar-benar dikasihi oleh orang-orang Kristen non-Yahudi. Puji Tuhan, kita belajar dan belajar bagaimana hikmat Roh Kudus itu terpancar dari tulisan, dari arahan Rasul Paulus. Kita mau dalami sedikit dengan membandingkan. Kalau tujuan persembahan kasih hanya untuk mencukupi kebutuhan dasar orang-orang Yerusalem, maka 1-2 orang perwakilan cukup. Tapi karena Paulus ingin menumbuh kembangkan empati, simpati, sepenanggungan, maka 1-2 orang nggak cukup. Perlu berapa orang. Bahkan di ayat 4 kita baca,
Paulus bilang, jika ternyata perwakilan jemaat Korintus dirasa belum cukup memberi kesan sepenanggungan tadi, Paulus bilang, jika aku dirasa perlu, aku juga akan pergi bersama perwakilan jemaat bawa persembahan kasih ini. Kita diyakinkan sekali lagi betapa persembahan kasih bagi Paulus bukan sekadar tentang uang. Uang itu di kulitnya aja. Jauh lebih dalam itu banyak perkara-perkara rohani yang harus kita pahami. Di bagian ini secara khusus adalah tentang sepenanggungan untuk membangkitkan kesehatian. Ini yang kita dapat malam hari ini. Tentu masih banyak kandungan-kandungan persembahan kasih yang kalau kita benar-benar cinta Yesus, kita mau gali, itu menjadi pertimbangan kita dalam memberi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selalu berpikir panjang sebelum memberi, itu yang menjadi judul thumbnail YouTube kita malam hari ini. Semoga kita bisa belajar. Saya mau tutup bagian ini dengan sebuah contoh ekstrim. Ada satu kasus yang sedang trending di Twitter atau sekarang X tentang penyalahgunaan pemberian atau sumbangan. Ada satu orang yang rutin meminta donasi di Twitter. Ia lakukan sejak tahun 2022. Alasannya adalah untuk pengobatan ibunya, pengobatan anaknya, dan juga bayar kontrakan rumah. Sudah berarti 2 tahun secara berulang, entah 3 bulan sekali, sebulan sekali, tapi berulang. Sampai suatu saat dalam minggu-minggu ini sudah ada yang jengah dan melakukan investigasi. Dugaan awal hasil investigasi belum terkonfirmasi sih, tapi dugaan awal orang yang minta sumbangan ini terindikasi terlibat dalam judi online. Menyedihkannya ada akun Twitter yang menyumbang sampai 20 juta. Saat diinvestigasi ternyata ibunya ditanggung BPJS dalam pengobatannya. Ini contoh ekstrim dari bagaimana kita perlu berpikir panjang, mempertimbangkan banyak hal dalam memberi. Sekali lagi, diulang dan diulang, pemberian yang sedang kita bahas menyangkut prosentase dari seluruh pendapatan kita. Entah itu 10%, 20%, 30%, tentu bagi orang-orang Pentakosta karismatik ekstrim. 10% untuk Tuhan. Tinggal nanti 20%, 30%-nya. Tapi bagi banyak orang lain, orang-orang Kristen kekinian, itu sudah cair, udah nggak terlalu ditekankan tentang 10%. Cair aja. Tetapi bagi orang-orang cinta Yesus, saya percaya, tadi ya, di awal terima gaji, langsung menyisihkan. Itu menjadi disiplin atau kebiasaan. Dan menyisihkannya punya dasar firman dengan pertimbangan-pertimbangan matang. Nggak mungkin orang-orang cinta Yesus sembarangan menyisihkan pendapatannya. Entah itu 10, 20%, entah itu dibagi kemana. Sekali lagi, dasarnya
ingin senangkan Kristus, yang cintanya demikian besar, kemudian didasari pertimbangan-pertimbangan matang, banyak faktor, kita percaya pemberian kita semakin mempermuliakan Kristus. Kita nggak menjadi orang-orang yang bodoh dalam memberi, yang dibodoh-bodohin orang dalam memberi. Tuhan Yesus tolong kita semua. Hikmat Roh Kudus, puji Tuhan, kiranya lebih dan lebih lagi mengarahkan kita, membimbing kita saat kita terus rindu menerapkan kebenaran firman. Puji Tuhan, kita lihat ayat 5-11 karena waktu. Kita langsung bahas saja, kita tidak baca lagi. Teman-teman bisa sambil baca ayat 5-11. Karena bagian-bagian ini sudah tidak terlalu menyangkut dengan hal-hal doktrinal atau hal-hal prinsipal. Jadi saya membahas hanya secara sekilas. Puji Tuhan. Ada 3 poin dari pasal 16 ayat 5-11. Pertama, menjadi kebiasaan bagi Paulus dalam surat-suratnya memberi info tentang perjalanannya atau perjalanan orang kepercayaannya, utusannya untuk melakukan kunjungan secara langsung. Contohnya dalam Filipi 2:24. Tetapi dalam Tuhan aku percaya, saya tidak catat ya. Filipi 2:24, tetapi dalam Tuhan aku percaya, aku sendiri pun akan segera datang. Jadi kita lihat polanya seperti ini. Paulus itu di kota lain, dia melihat kebutuhan jemaat yang dia telah tinggalkan, dia dirikan, kemudian ia tinggalkan. Ada kebutuhan, maka ia akan menulis surat dengan janji bahwa nanti ia akan sendiri datang mengunjungi gereja yang ia dirikan tersebut. Polanya seperti itu kan? Jemaat Korintus Paulus dirikan. Setelah 1,5 tahun, Paulus pindah Efesus melalui Galatia. Di Efesus, Paulus dapat laporan tentang masalah di kota Korintus. Paulus tulis surat tetapi dengan janji, nanti aku akan datang sendiri ke kota kamu, ke gerejamu. Itu pola Rasul Paulus. Ini memberi indikasi bahwa bagi Paulus, surat nggak bisa menggantikan pertemuan muka dengan muka, face to face. Bagi Paulus, surat dan pertemuan face to face itu saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Surat bukanlah alternatif bagi pertemuan langsung. Ini mengingatkan kepada kita bahwa surat, WA, email, bahkan video call itu nggak boleh menggantikan pertemuan personal muka dengan muka. Kedua, ayat 6. Sebuah surprise, kejutan, saat Paulus bilang, di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu. Atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Ini sebuah kejutan saat Paulus mengharapkan jemaat Korintus menolongnya, membantunya secara material. Karena sebelumnya di pasal 9 Paulus bilang, meski Paulus punya hak untuk memperoleh berkat jasmani dari jemaat Korintus yang telah Paulus layani secara rohani. Tapi Paulus bilang, aku enggak
mau itu. Aku nggak mempergunakan hak itu. Aku bahkan menolak untuk memberi kepastian bahwa jemaat Korintus ngerti pemberitaan Injil itu free, gratis. Namun di bagian ini Paulus bilang, bantu aku. Jadi kita bisa lihat ada saat di mana Paulus, tentu dasarnya ada ketulusan hati. Tapi ada saat di mana Paulus tolak pemberian, tetapi ada saat Paulus bahkan meminta, dalam artian memberi kesempatan jemaat Korintus membantu dia dalam sama-sama membantu atau memberitakan Injil. Puji Tuhan. Itu ketiga, yang terakhir, itu kedua, yang terakhir, ketiga, di ayat 10 sampai 11 itu tentang Timotius. Ya, di ayat 10 sampai 11, Paulus memberi pesan khusus agar Timotius yang diutus oleh Paulus untuk lebih dahulu kunjungi Korintus, itu jangan sampai ngerasa direndahkan, ngerasa ditolak, ngerasa takut. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Nasihat ini, arahan ini bukan tanpa alasan. Alasannya tentu kita sudah tahu. Di awal-awal kita bahas surat ini, betapa tegang hubungan Paulus dengan jemaat Korintus. Beralasan Paulus takut Timotius akan terima perlakuan buruk dari jemaat Korintus. Karena Timotius perwakilan Paulus. Bahkan Timotius bawa pesan yang merupakan teguran terhadap jemaat Korintus. Nggak heran Paulus tulis ayat-ayat ini. Apakah ayat ini diperhatikan? Kalau kita lihat pendahuluan surat ini, kunjungan Timotius tampaknya menerima perlakuan buruk dari jemaat Korintus. Ini bagian-bagian yang sudah kita lewati. Kiranya kita semua bisa lebih dan lebih lagi mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat surat demi surat yang Paulus tuliskan. Malam hari ini kita bersiap mengakhiri surat 1 Korintus. Kita sudah sampai di ayat 11. Minggu depan kita akan mengakhiri surat ini. Kiranya dalam pimpinan Allah Roh Kudus, ketergantungan pada Allah Roh Kudus, kita semua memperoleh berkat maksimal. Puji Tuhan. Perkara-perkara rohani yang lebih lagi luar biasa dari pembelajaran kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Niar ada yang mau ditanyakan atau menambahkan, boleh? Enggak, Pembahasan makasih. Enggak ada, makasih. Udah, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus iya, sama- lagi. sama-sama Niar. Oke, kita tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya, Niar. Iya, Kak. Mari kita berdoa. Bapa Haleluya. dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami Ya, bersyukur, kami boleh ya Tuhan menambah satu lagi di malam hari yang indah ini ya Tuhan Yesus, hikmat yang daripadamu, pengajaran yang daripada Tuhan yang tertuang dalam 1 Korintus 16 ya Bapa. Tuhan, kami memohon ampun apabila banyak kali Tuhan waktu-waktu kami
di mana kami mungkin tidak memakai ya Tuhan Yesus, mempergunakan uang kami ya Tuhan Yesus, pemberian kami dengan penuh hikmat, dengan sebagaimana mestinya ya Tuhan Yesus. Tapi kami berterima kasih ya Tuhan, jikalau di malam hari ini Tuhan boleh kembali lagi mengingatkan kami ya Bapa. Tuhan, Kau saja memberikan kami hikmat dan kami mau berterima kasih Tuhan. Selalu berterima kasih untuk setiap pemberian yang baik daripadamu ya Bapa. Terima kasih atas pemenuhan segala apapun dalam hidup kami ya Tuhan. Dan untuk itu kami ingin ya Tuhan Yesus memberikan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Karena kami mau ya Tuhan Yesus menghargai setiap karuniamu ya Tuhan Yesus. Kami setiap lebih lagi ya Tuhan Yesus mengandalkan ya Tuhan Engkau mau memuliakan Engkau dengan harta kami ya Bapa. Begitu Tuhan berikan kami hikmat Tuhan, hati yang mau memberi ya Tuhan Yesus, hati yang mau yang lebih peka ya Tuhan untuk hamba-hambamu, pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan Yesus, sehingga namamu disenangkan Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong ya Tuhan Yesus, Em, dalam setiap pengeluaran kami, Tuhan yang tolong agar kami ya Tuhan apa yang harus kami beri, di mana dan kapan ya Tuhan Yesus. Dan kiranya ya Tuhan Yesus semuanya bisa berdampak ya Tuhan Yesus menjadi berkat Tuhan dan namamu disenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Bung Semi. Selalu ya Tuhan Yesus yang sudah menjadi alatmu Tuhan untuk membawa kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan yang terus pakai, Tuhan luar biasa ya Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami berdoa ya Tuhan Yesus. Biar kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang terus memberikan semangat, dorongan ya Tuhan Yesus, kekuatan untuk bisa ya Tuhan Yesus mengelola dari anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan juga berkat yang sama untuk keluarga Bung Semi, Kak Rini, Jefta, Jesse ya Tuhan Yesus. Terus juga ya Tuhan Yesus memberikan mereka semangat ya Tuhan Yesus dalam melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Terima kasih. Yesus, kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, em, pembelajaran Bible study kami selanjutnya ya Tuhan Yesus. Biar kiranya ya Tuhan Yesus apa yang menjadi kehendak-Mu, apa apa yang harus kami pelajari ya Tuhan Yesus, boleh Tuhan tuangkan dalam hati kami Tuhan, sehingga pembelajaran kami tepat, pembelajaran kami bisa ya Tuhan Yesus memberkati setiap ya Tuhan Yesus kami yang mendengarkannya. Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan siaran YouTube ini. Tuhan pertama kiranya Tuhan yang mendorong mereka ya Tuhan untuk bisa dan mau lebih lagi mempelajari firman-Mu Tuhan. Dan kiranya apa yang sudah tersampaikan melalui YouTube nanti Tuhan Yesus boleh semakin memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Em, dan kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah beracara ya Tuhan Yesus. Dan semuanya Amin. kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.